Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman tahu kan bahwa timnas Indonesia U17 masuk ke dalam grup A Piala Dunia U17. Nah, skuad Garuda akan melawan tim Ekuador, Panama, dan juga Maroko. Laga awal ini nanti akan dimulai di Stadion Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Lalu kita akan bahas bagaimana peluangnya, apakah Indonesia bisa menang nantinya. Kita akan bahas langsung bersama dengan pengamat sepak bola, Mas Yusuf Kurniawan. Selamat pagi, Mas Yusuf. Kalau menurut Mas Yusuf, kira-kira lolos nggak nih kita ke playoff? Harus lolos ya, Oke. karena ya kita sebagai tuan rumah itu pertama. Yang kedua ini kan nanti dari 24 tim peserta ini akan diambil 16 tim. Ya masa 16 tim kita nggak lolos? Kan ada peringkat satu 2 dan peringkat 3 terbaik. Bayangkan ada 4 slot peringkat 3 terbaik. Let's say kita apesnya cuma bisa menang sekali gitu ya. Tapi itu masih punya harapan kita lolos ke fase knockout kan. Jadi dengan menghitung grup kita yang relatif kita bisa bersaing ya, bukannya pasti bisa lolos, tapi bisa bersaing karena di situ bukan tim-tim model kayak apa tim-tim kuat kayak Jerman, Spanyol, Italia, Inggris gitu ya. Tapi ini kan tim-tim yang boleh dibilang kita sepertinya rasa-rasanya bisa bersaing ya karena Ekuador, Panama, Maroko gitu. Jadi kita terhindar Mhm. dari tim-tim yang kuat sebetulnya. Gitu sih optimisnya sih. Oke, berarti kita optimistis ini ya, Mas. Kita bisa masuk ke playoff karena dalam grupnya sendiri tidak ada tim-tim besar seperti itu. Nah, Ya. tapi yang juga kita dengar beberapa waktu terakhir ini, skuad Garuda Remaja ini, Mas Yuke dinilai kurang memuaskan penampilannya. Coach Bima juga beberapa waktu lalu juga sempat mengakui hal ini. Nah, uji coba tahap akhir di Jerman, menurut Mas Yuke ini bisa nggak membantu meningkatkan kualitas pemain kita? Iya, saya kira sih itu kayak Mhm. apa ya, crash program ya. Maksudnya program jalan pintas yang harus kita tempuh dengan keterbatasan waktu yang ada. Jadi mau nggak mau memang harus dikarbit gitu ya, quote on quote di Jerman gitu. Karena dari persiapan kita memang relatif mepet, mengingat di Indonesia saat dipilih sebagai tuan rumah U17 itu kan nggak punya kompetisi ya. Jadi wajar kalau persiapannya ataupun hasil uji coba yang dijalani oleh timnya Coach Bima ini kita terlihat tidak memuaskan. Hanya terakhir kalau kita nonton ketika melawan Korea Selatan ya Korea Selatan U17 uji coba terakhir itu kita terlihat ada improvement gitu, perbaikan cara bermain, mentalitas ya dibanding laga-laga uji coba sebelumnya, misalnya saat lawan Barcelona, lawan Kashima Antlers itu kan tim benar-benar baru dibentuk ya. Jadi saya kira memang sangat penting untuk mempercepat kematangan tim ini dengan mengirim mereka TC tertutup di Jerman dengan harapan di sana kita bisa dapat juga lawan-lawan uji coba yang lebih tinggi levelnya gitu ya, sehingga secara mental kita bisa jauh lebih siap lagi gitu saat kembali ke Jakarta gitu. Oke, berarti kalau menurut Mas Yuke udah ada peningkatan kualitas seperti itu ya dari pemain timnas Iya, U17 kita. Betul ya, Mas? ya sudah ada walaupun masih belum signifikan ya, tapi progresnya itu Mhm. terlihat kemarin waktu lawan Korea. Oke, tapi kalau menurut Mas Yuke soal sarana dan prasarananya yang nggak boleh disepelekan juga. Menurut Mas Yuke bagaimana ini? Apakah kita sudah layak atau ada yang harus diperbaiki juga? Ya, saya kira FIFA kan sudah apa, bolak-balik ya ke Indonesia untuk Mhm. melakukan supervisi, untuk melakukan inspeksi dan melihat dari kelengkapan stadion yang akan kita pakai ya seperti Jalak Harupat, Malang Solo, terus Gelora Bung Tomo ya. Saya kira itu kan memang udah disiapkan untuk Piala Dunia U20 tadinya kan. Jadi Mhm. sebenarnya udah layak itu. Karena U17 ini levelnya nggak seperti Piala Dunia Senior atau Piala Dunia U20 yang antusiasmenya besar. Ini Betul. level level paling rendah di turnamen FIFA yang mereka punya ya. Jadi saya kira untuk stadion yang ada saat ini itu udah cukup lah untuk menggelar Piala Dunia U17. Oke, tapi saya rasa perlu juga ya euforia untuk bisa orang-orang lebih banyak tahu tentang Piala U17 ini karena gaung Piala Dunia U17 ini ternyata kurang kencang Oh dibandingkan ya, Piala Dunia U20 yang beberapa waktu iya. lalu ya pada bulan Mei ya Mas. Terus apa sih yang seharusnya bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan euforianya agar gaungnya lebih kerasa dan supportnya ke timnas kita juga lebih bisa dirasakan oleh teman-teman di lapangan. Iya, nah ini menarik ya, ini menarik ya. Kita ini pasti kan ingin momentum ini bisa kita maksimalkan ya dengan euforia yang Betul. yang yang besar lah, secara nasional lah ya. Jadi menurut saya harus ada kampanye yang simultan dilakukan oleh PSSI ke sekolah-sekolah. Ya, ini kan Mhm. U17 ini kan anak SMA ini.
ya kan? Betul. Mhm. Terus untuk memberikan mereka motivasi ya, bagaimana cara berprestasi di luar akademik juga sebenarnya bisa lewat jalur olahraga misalnya gitu. Nah, PSSI ini lewat pemain-pemain legendnya bisa datang itu sekolah-sekolah SMA SMA di tempat-tempat ataupun di kota-kota di mana Piala Dunia diselenggarakan supaya mereka tuh aware gitu ya tentang kita sebagai tuan rumah dan mereka kalau bisa diundang untuk ikut meramaikan. Jadi apa namanya ya orientasinya jangan bisnis nih kalau untuk U17 tapi lebih ke apa namanya ya pengenalan gitu ya peningkatan Mhm. value ini kita apa namanya wisata kita dan seterusnya gitu supaya sepak bola ini bisa lebih dikenal jauh ke bawah lagi terutama oleh anak-anak sekolah gitu biar mereka datang kalau perlu diundang diberikan tiket gratis misalnya untuk bisa nonton kan yang paling ramai cuman adanya kan di grupnya Indonesia di Bung Tomo kan ya karena mainnya di sana. Tapi kalau yang di grup-grup lain apakah ada penontonnya kalau nggak diundang? Nggak ada. Nah, Nah, itu dia mhm. kayak di JIS misalnya. Itu kan yang main Brazil, Inggris di sana ya. Kan sayang kalau kita nggak kerjasama dengan Betul. dinas pendidikan untuk mereka datangkan gitu supaya view-nya, outlook-nya adalah yang dilihat gitu, ada yang ditonton gitu. Kalau kalau nggak stadion kosong gitu. Kita kan ramenya cuma nonton Indonesia doang. Kalau negara lain nggak belum tentu mau datang ke stadion. Apalagi ini mainnya hari biasa, ya kan? Mhm, betul, Mas. Itu sih Mhm. menurut aku sih. Iya, tapi kalau menurut Mas Yuka, kenapa sih ini gaungnya kok nggak tidak terasa? Apakah sebetulnya pemerintah kurang perhatian ke Piala Dunia U17 atau sebetulnya sudah di apa sudah di woro-woro nih ya seperti itu ya kalau bahasa Jawanya sudah diumumkan, tapi ternyata memang antusias masyarakat ini lebih ke euforia yang sebelumnya nih ke Iya, U20. Gimana iya, nih menurut Mas Yuka yang harus disoroti? iya. Saya kira sudah terlanjur hype-nya turun ya, karena Hmm, ekspektasi orang itu terhadap Piala Dunia U20, karena persiapannya kan udah jauh-jauh hari tuh, 2 tahun sebelumnya bahkan. Malah sempat ditunda tuh kan, waktu pandemi. Jadi orang tuh udah expect-nya ke Piala Dunia U20, begitu pas batal itu langsung turun tuh ininya, ekspektasinya. Kemudian ini tiba-tiba nggak jauh berselang kita dapat U17 itu kan seolah-olah kayak tukar guling ya. Jadi betul. jadi Sayang sangat banget wajar. ya. Ya sangat wajar kalau masyarakat tuh jadinya nggak terlalu apa antusias gitu loh. Ya, ya nggak menurut saya sih nggak ada lagi yang bisa dilakukan karena waktunya tinggal 4 bulan sejak pemilihan sampai nanti itu kan cuma 4 bulan. Mau apa yang mau diharapkan promosi 4 bulan? Ini event besar tapi levelnya paling rendah di FIFA. Jadi ya sudah nikmatin aja, jalanin aja. Sebisa mungkin apa yang bisa dilakukan oleh federasi dan pemerintah untuk menggaungkan promosi Piala Dunia U17 di waktu tersisa ini dilakukan gitu, dilakukan. Tapi nggak usah Mm-mm. berharap terlalu terlalu tinggi gitu. Oke, berarti harus dinikmati saja, dijalani Iya, saja begitu ya, iya, Mas. iya, iya. Mas, kita ke yang lain dulu nih, Mas Yuka ya. Ini ada pernyataan dari Stephen Apia yang menyebutkan bahwa Piala Dunia bisa menjadi pengalaman berharga bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Oh Kalau ya, menurut Mas Yuka ini ya kita akan berdampak, pasti Indonesia akan mendapatkan dampaknya seperti itu ya. Kira-kira ya, hal positif apa saja yang bisa diambil dari penyelenggaraan ini, Mas, dari berbagai ya. sektor? Ya, saya lihat sih kemarin Stefan Apia memberikan statement saat pas drawing ya. Gimana kayak Jadi gitu? dia meng-highlight khusus tentang Indonesia karena memang ini kesempatan yang langka. Mungkin kita hanya sekali seumur hidup yang dapat kesempatan jadi tuan rumah Piala Dunia Mm-mm. ya. Mungkin ya karena nggak tahu. Ini kan kita kan kalau lihat dari daftar peserta yang akan tampil nanti kita satu-satunya debutan nih. Yang lainnya semua udah punya pengalaman nih. Nah, jadi kalau saya kira dampak yang paling akan terasa itu pertama karena nanti khususnya untuk pemain ya akan hadir tuh talent scout dari seluruh dunia untuk melihat bakat-bakat pemain-pemain U17 karena pemain-pemain dunia yang ada saat ini pun dulu mereka awalnya di U17 juga. Jadi ini kan saya kira ini kolam yang bagus buat kita bisa dilihat gitu ya. Syukur-syukur ada yang bisa terpilih gitu. Terus yang kedua ini momentum bagi sepak bola Indonesia untuk menunjukkan level yang lebih baik lah ke mata dunia. Kan sebelumnya kan PSSI itu distigmakan selalu jelek ya, nggak becus lah, nggak well Mhm. organized gitu ya. Ternyata sekarang nih di bawah kepemimpinan ketua umum yang baru, kita bisa kok gitu menunjukkan bahwa kita tuh ada di level yang baik sebenarnya. Sampai kemudian kita dipercaya jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ini kan juga memberikan apa kepercayaan kepada dunia bahwa kita tuh bisa menggelar event-event internasional berskala global gitu. Itu yang saya kira harus apa dimanfaatkan betul. Terus yang berikutnya ini juga momentum sebetulnya bagi sepak bola Indonesia untuk berbenah dari sisi pembinaannya. Karena kita tuh dapat tuan rumah Piala Dunia itu sebenarnya
anugerah tapi sekaligus tamparan gitu. Kenapa anugerahnya? Ya karena kita tiba-tiba dipercaya dapat tuan rumah, padahal kita sepak bola kita belum sampai di level itu kan. Bahkan kualifikasi U17 sebelumnya kita kan gagal kan di Asia. Betul. Nah, Mhm. kita kan itu kan anugerah. Tapi tamparannya kita kesulitan cari pemain berkualitas. Karena saat kita dipilih, kita nggak siap, kita nggak punya kompetisi U17. Itu sangat ironis sekali gitu loh untuk negara sepak bola berkembang seperti kita. Justru pembinaan usia mudanya nggak dikelola dengan baik gitu. Sementara negara-negara lain itu punya timnas usia mudanya berlapis-lapis. Lah kita mikirinnya senior terus sih, senior. Betul. Jadi Mhm. padahal mereka senior juga bisa seperti sekarang dari mana asalnya kok nggak dari bawah. Nah itu yang saya kira juga ini jadi pelajaran juga untuk proses ke depan. Jadi semoga aja nih penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini nggak cuma seperti apa ya, one moment wonder Selebrasi gitu. biasa begitu ya. Ya Heeh. seremoni sesaat aja, habis itu hilang gitu nggak ada bekasnya. Jangan kayak gitu. Itu sih Mhm. yang saya harapkan sih. Iya betul Mas Yuke, saya juga merasa bahwa ini bisa menjadi momentum bagi anak-anak muda Indonesia yang punya bakat usia muda ini bisa berkecimpung di dunia olahraga khususnya sepak bola juga nanti akan Iya, dipersiapkan ke U20 dan timnas Indonesia yes. yang untuk orang dewasa seperti itu ya Mas Betul. Yuke ya. Iya, setuju, setuju. Karena stepnya kan memang selalu dari bawah ya, dari bawah. Betul. Yes. Dari yang Kemudian paling kecil dulu dari paling kecil, U17. iya. Hmm. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba di atas kan, semua kan dari bawah. Itu tadi saya katakan ini kesempatan kita untuk mengubah mindset ya, bahwa betapa pentingnya pembinaan gitu. Jangan cuman klub-klub yang senior ini nunggunya di atas aja, tapi dia nggak mau ngebina gitu. Nah, begitu Betul. pas sampai di atas, ya SDM-nya ya udah seperti itu apa adanya, nggak bisa di-upgrade lagi kan. Kalau dari usia Betul muda ini Mas kan Yuke. kita bisa 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 apa kelola dengan baik step-stepnya sehingga mereka jadi pemain yang matang, punya mental bagus dan long Mhm. last gitu karirnya gitu. Oke, Mas Yuke tantangannya untuk anak-anak muda ini yang masih berusia sekitar 17 tahun untuk bisa Ya. nanti memupuk kemampuan mereka dalam bermain sepak bola ini apa sebetulnya, khususnya untuk di Indonesia? Wah, di Indonesia tantangannya gadget. Karena banyak yang main gadget ya Mas, ya mungkin akhirnya jadi Iya, fokus ke iya, gadget aja. iya. Dan itu yang akhirnya kan banyak anak-anak apa usia muda kita kemudian tidak fokus pada prioritasnya gitu ya. Ini sebenarnya kan potret sosial anak-anak muda sekarang kita secara umum lah di Indonesia kan nggak cuma di olahraga doang. Tapi khusus sepak bola emang itu tantangan besar. Ketika mereka sudah masuk timnas usia muda gitu ya, entah U17, U19, itu kalau mereka nggak didampingi oleh orang tua ataupun juga pembina yang tepat, itu mereka bisa cepat jadi ini apa star syndrome ya merasa udah hebat, Nah, iya. merasa udah puas, terus banyak Untuk tekniknya endorsement bagaimana segala Mas? macam. Nah karena itu Tantangan kalau teknik atau dari coachnya? karena itu di usia seperti ini khususnya di timnas itu kan selalu ada didampingi psikolog ya. Oke. Itu penting banget gitu di akademi-akademi youth juga di Indonesia itu idealnya selalu ada psikolog yang selalu mendamping karena U17 itu bukan usia anak-anak betul ya. Mhm. Eh, itu termasuk udah remaja masuk dewasa. Tapi kalau orang-orang Indonesia itu kan orang-orang kita itu kan usia dewasa itu cuma angkanya doang gitu. Tapi kan pikiran dan mentalnya kan masih anak-anak. Jadi itu yang menurut saya harus juga ada pendampingan dari psikolog ya. Kalau yang lebih bawah lagi yaitu di forum sekolah sepak bola gitu ya, itu lebih lebih dasar lagi itu dari usia 6 tahun mereka sudah main bola ya SSB lah istilahnya namanya sekolah sepak bola itu juga harus diberikan standarisasi oleh federasi oleh PSSI sekarang tuh sekolah sepak bola tuh bertumbuh banyak seperti jamur di musim hujan. Nah itu yang tidak ada standarnya gitu bagaimana Oke. metodologinya gimana cara pengelolaannya padahal kan semua awal dari sana gitu dari usia Mhm. anak-anak ke usia peralihan 12 ke 13 dari situ kemudian usia remaja 16 17 nah itu kan tahapan-tahapan yang harusnya kita punya silabusnya, punya kurikulumnya, punya standarnya. Jadi setiap sekolah sepak bola itu ada acuannya, ada benchmarknya. Kalau sekarang enggak, udah mereka otodidak aja jalan sendiri-sendiri gitu. Nah itu PR juga itu. Jadi banyaklah kalau untuk bagaimana mengangkat sepak bola Indonesia ini secara umum ya, itu Oke, Mas. harus menyeluruh gitu. Mm-mm. Nah, masuk ke yang menarik nih. Pertanyaan saya terakhir juga untuk menutup sedang viral kita hari ini. Kalau menurut Mas Yuke,
prediksi siapa yang kira-kira menjadi juara Piala Dunia U17 ini siapa? Kalau dilihat dari teknik permainannya, juga Wah, dari seru. Ya, Piala Dunia kelompok umur ini entah 17, entah 20 itu selalu menarik ya. Maksudnya kekuatannya merata. Nggak bisa seperti kita memprediksi Piala Dunia senior yang udah Mhm, kelihatan gitu apa peta kekuatannya gitu. Tapi kalau di junior ini itu setiap tahun berganti-ganti itu juaranya karena setiap tahun berganti-ganti pemainnya. Soalnya kan dibatasi umur kan. betul. Makanya kita bisa lebih bersaing tuh karena itu gitu loh. Kalau di senior kita agak sulit. Soalnya kan itu udah petanya beda. Terbentuk ya. Mhm. Udah terbentuk. Kalau di junior ini berganti-ganti jadi kita bisa bersaing bahkan ya Arab Saudi aja pernah juara dunia U17 loh. Jadi sebenarnya nggak terlalu dominan tim-tim dengan nama besar seperti Argentina, Brazil, kemudian juga Jerman, Spanyol gitu ya. Nggak jaminan itu. Tinggal bagaimana kita menyiapkan tim atau secara umum peserta itu menyiapkan tim tersebut dengan baik. Nah, saya kira ini yang eh, menurut saya sangat sangat cair ya peluangnya. Walau memang kalau lihat dari sejarah yang paling banyak kan gelar juaranya itu Nigeria 5 kali. Betul. Kemudian yang Mhm. kedua Brazil 4 kali. Tapi Nigeria aja nggak ikut nih sekarang. Bayangkan tuh 5 kali juara dunia U17 nggak ada sekarang. Saking Kalau dari Mas meratanya tuh. Yuke, Kalau saya karena ini sih kan Nigeria nggak ikut nih di tahun ini. Kira-kira siapa nih kalau dari segi permainannya dan dari coachnya persiapannya kalau Brazil. menurut Mas Yuke ada Juara nama tertentu? Brazil karena Brazil ya. Brazil juara bertahan Brazil. Oke, kita lihat saja nanti siapa yang akan jadi juara, Brazil kah atau jangan-jangan mungkin optimistis Indonesia ya Mas ya yang Amin masih amin amin masih amin debut. Nah, amin. yang pasti kita harapkan juga timnas U17 kita ini bisa bermain dengan aman, nyaman dan juga bisa mendapatkan pelajaran berharga Ya dari betul betul dari dari tahun Piala ini Dunia. kita menjadi Ya tuan rumah. Mas amin amin. Yuke, terima Ya kasih sama-sama sudah bergabung bersama kami di sama-sama Cia Sedang Viral sama-sama Cia. hari ini. Kita harapkan yang terbaik untuk timnas U17 kita. Sampai bertemu di Sedang Viral selanjutnya. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Usia muda ini bisa berkecimpung